Saya ulangi kembali, jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali kalimat isim ya, alias susunan tarkib mubtada dan khobar gitu. Contoh Zaidun imun, seperti itu ya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Nanti kalau ada aku nanya. Oke, siap. Jadi langsung aja ya, kalau ada pertanyaan nanya langsung aja. Oke. Eh, Setelah kita membahas jumlah ismiyah secara definisinya gitu ya, maka kita akan masuk ke komposisi dari jumlah ismiyah itu sendiri ya. Kita akan membahas mubtada karena dia salah satu komposisi dari jumlah ismiyah, dan juga nanti khobar. Nah, yang pertama mubtada ya. Mubtada adalah dari kata ibtada yabtadi'u ibtidaan ya. Mubtada itu sesuatu yang di awal lah, mubtada kan, bada'a. Nah, secara definisi mubtada adalah isim ma'rifat yang jatuh pada permulaan kalimat serta dibaca rofa selamanya ya, berupa isim ma'rifat dia. Tadi isim ma'rifat ya ada 6 itulah. Ada 6. Ininya salah satu dari isim 6 itu di awal kalimat itu bisa dipastikan berupa berupa mubtada kedudukannya, seperti itu ya. Dan hukum mubtada itu rofa gitu, doma ataupun wawu alif nun yang lainnya lah, yang penting i'rabnya rofa. Seperti itu. Contoh ar-rajulu karimun ya. Ar-rajulu ini si marifat. Ini si marifat karena apa? Kalau boleh dijawab. Apa Ustaz? Ar-rajul ini si marifat Karena aku bukan. nggak lihat sekilas. Oh, berarti ngelek. Nggak lihat. Siap. Apa Saya tadi rajulu ya? Dia isim ma'rifat karena kemasukan alif lam. oke, betul. Sebentar ya, saya ulangi lagi. Oke. Nice. Nah, udah ya, kelihatan ya. Oke, ar-rajulu karimun. Betul, karimun nanti jadi khobar ya. Nah, kemudian macamnya mubtada itu ada dua ya. Mubtada isim dohir, maksudnya isim yang tampak, udah kelihatan ya. Kemudian ada mubtada dari isim domir atau kata ganti begitu ya. Kalian, kamu, dia, dan lain sebagainya lah, mereka. Itu namanya isim domir atau kata ganti. Nah, mubtada ini contohnya yang berupa isim dohir ya, yang bukan isim domir, itu Ahmad soimun ya. Ahmad itu orang yang lagi berpuasa lah, atau sedang berpuasa begitu. Terus ada lagi contoh untuk mubtada isim domir, hum muslimuna, mereka orang muslim. Ini isim domir tapi mubtada karena dia kan termasuk isim marifat kan di awal kalimat. Ini juga mubtada karena isim marifat juga, yaitu apa? Alam. Dia alam, hum ini isim domir. Keduanya sama-sama termasuk dari 6 isim marifat yang sudah kita ulas kemarin. Nah, setelah kita memahami mubtada, kemudian kita beralih ke khobar ya, pasangannya itu ya. Dia yang menjadi hukum, keterangan lah. Ya, yang menjadi objek atau yang menjadi apa namanya? Penyempurna dari mubtada. Khobar. Yaitu apa? Isim yang dibaca rofat dan selalu jatuh setelah mubtada. Jadi dia letaknya pasti setelah ya, ini dalam keadaan normal ya. Namun dalam keadaan tertentu bisa jadi khobar didahulukan ya. Contohnya kayak seperti dari rojulun gitu ya. Dalam konteks jumlah apa namanya itu syibeh jumlah, sorry. Dalam syibeh jumlah. Nanti ada keterangan juga namanya syibeh jumlah. Syibeh jumlah itu apa sih? Isinya cuma dua sih sebenarnya. Sesuatu yang mirip dengan jumlah, yaitu apa? Dorof, madruf, kumpulan dorof, madruf gitu ya. Dorof dengan madrufnya ya, dorof ya fi, yauma, terus apalagi tuh banyak lah. Dan jer majrur. Sorry ya, dorof tadi apa, yauma, fauko, waroa gitu. Sorry. Terus kalau jer ya tadi fi dari, semisal fi dari rojulun itu contoh. Kalau dorof semisal fauko samai
apa semisal malaikatun gitu ya, fokus sama malaikatun. Nah itu semua disebut sebagai shibe jumlah. Nah ini nanti biasanya itu khobarnya didahulukan seperti itu, tapi dalam kondisi selain tadi itu pasti khobar di akhir lah setelah mubtada. Nah khobar ini memang sifatnya menyempurnakan ya. Artinya apa? Ketika kita menemukan mubtada ya pasti kita harus tahu mana khobarnya supaya kita paham apa yang dimaksud gitu loh. Kalau nggak nemu mubtada, nggak nemu khobar ya kita akan kesusahan memahami lah. Intinya kalau ada mubtada cari khobarnya gitu sih, karena dia memang satu kesatuan ya, harus ada keduanya, kecuali kondisi tertentu kayak dibuang dan lain sebagainya kan. Kalau sudah maklum ya itu tanda kuncinya kan, kalau maklum dibuang boleh. Ustadz, kata lain khobar itu apa sih? Kalau semisal mubtada kan dia isim yang di awal. Kalau khobar, semisal aku bilang itu adalah kabar, itu kan kayak nggak tepat ya. Nggak tepat sih, cuman dia emang sifatnya mengabarkan sesuatu yang disematkan kepada mubtada sih. Apa ya istilahnya ya, khobar. Aku nggak pernah ini sih, apa ya kalau dalam bahasa Indonesia ya, apa dananya ya, ya kayak sebenarnya dia itu hukum sih, hukum yang diberikan. Hukum itu enggak, bukan maksudnya hukum fikih ya, maksudnya wajib enggak, maksudnya sesuatu yang disematkan kepada dia lah. Hukumnya si Ahmad tadi sedang berpuasa gitu loh, dia dihukumi orang yang sedang berpuasa, atau dia disifati lah, disifati sebagai orang yang berpuasa. Entah ya, aku juga belum nemu sih, coba nanti saya ulik ya apa nama lain khobar begitu ya. Oke, khobar, kabar enggak juga sih, kalau kabar kan lebih umum ya kan, di sini spesifik nih Nggak khobar. apa-apa Ustadz kalau emang ini. Masalahnya kan yang lain tuh supaya biasa kalau kita udah memahami kayak naat sifat hal keadaan gitu kan, kadang timbul pertanyaan tuh kalau khobar tuh kalau kita bilang kabar semisal gitu kayak kok agak nggak nyambung ya gitu. Iya, iya sih, Mm-mm. karena khobar Iya. ini umum kalau dalam bahasa Indonesia. Coba nanti saya cari dulu dah. Iya juga ya, khobar. Oke, kita lanjut dulu ya. Macamnya khobar, kemudian ada dua sebenarnya secara ini ya, yaitu khobar mufrad sama ghairu mufrad. Tapi kalau kita bedah nanti ada 4 ya. Khobar mufrad yaitu contoh khobar mufrad di sini bukan mufrad. Nah, ini istilah mufrad di sini bukan yang dimaksud tarkib ya. Bukan yang dimaksud satu gitu, tapi duna tarkib. Ya, lawannya tarkib lah. Duna tarkib. Kalau mufrad di sini berarti lawannya yang tarkib gitu. Maksudnya dia berupa satu lah, satu kalimat, walaupun dia tasnia, walaupun dia jamak gitu loh. Oke ya. Nah, Oke Ustadz. makanya contohnya itu apa? Zaidani ko imani. Mana khobarnya ko imani? Ini tetap mufrad dalam arti lawannya tarkib ya, walaupun dia hakikatnya sebagai kalimat dia itu tasnia. Zaidun. Ini ada yang ya itu mufrad lah. Oke, ini contoh di bawah nih ya. Contohnya Zaidani ko imani atau Zaiduna ko imuna, seperti itu. Kemudian intinya mufrad berarti lawannya tarkib. Kalau ghairu mufrad itu yang dimaksud adalah jumlah, dan jumlah nanti ada dua, ada jumlah ya jumlah tadi ismiyah fi'liyah, ada juga shibe jumlah yaitu dorof madruf atau jer sama majrur, seperti itu ya. Contoh di sini kita bisa melihat Zaidun abuhu karimun. Ini contoh khobar yang berupa ghairu mufrad tapi jumlah ismiyah, karena abuhu karimun kalau kita bisa preteli begitu
itu dia berupa ismiyah, jumlah ismiyah. Zaidun sendiri ini mubtada, abuhu karimun itu khobar, jumlahnya yang berupa khobar. Nah kalau kita bedah lagi sebenarnya abu juga mubtada, karimunya khobar. Zaid adalah yang bapaknya, Zaid itu yang bapaknya mulia, seperti itu ya. Terus yang kedua ada Zaidun yakumu abuhu. Zaid itu yang bapaknya berdiri. Yakumu abuhu kalau kita bedah sendiri itu kan jadi satu kesatuan sendiri ya, jumlah tersendiri, yaitu orang yang berdiri atau bapaknya yang berdiri kan. Zaidun ini mubtada, yakumu abuhu, jumlah yakumu abuhu itu khobar gitu. Terus Zaidun fid dari lah, ini contoh dari syibeh jumlah atau sesuatu yang menyerupai jumlah gitu ya. Zaidun fid dari. Kenapa menyerupai? Karena pada dasarnya jumlah seperti ini tuh menyimpan kalimat gitu loh. Contoh kayak Zaidun ini kan sebenarnya menyimpan mubtada ya. Bisa mubtada, bisa sebenarnya menyimpan kalimat isim di antara Zaidun fid dari ini ya. Bisa mustaqir, bisa kainun ya, atau istaqoro juga bisa berupa fi'ilah. Makanya dia itu sebenarnya kan mirip gitu ya, mirip dengan jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah seperti itu. Nah Zaidun ini nanti dia mubtada ya kan, karena isim ma'rifat dibaca rofa. Kemudian fiddar ini khobar, fiddari khobar, namanya khobar ghairu mufrad berupa jar majrur. Nah kalau yang di bawahnya sama, ada mustaqir atau kainun, tetap maksudnya ya Zaid itu berada di rumah, Zaid itu berada di sisimu gitu ya. Sama juga indaka ini berupa khobar ghairu mufrad yang isinya dorof madruf begitu. Ustaz, Yap. kadang aku ngerasa kalau semisal misalnya pelajaran yang khobar ini kan ada pembagiannya nih Ustaz. Kalau semisal itu diajarkan ke anak kelas 7, ke anak kelas 1 SMP, cepetan gak ya Ustaz sampai kita ngejelasin khobar ghairu mufrad yang Ustaz jelasin? Kayaknya sih enggak, ini sih enggak untuk kelas 7 berarti ya masih awal banget kan. Itu kayaknya cukup kita terangkan ini deh, mubtada khobar aja udah gitu. Pembagiannya ya pembagian yang enggak terlalu ini sih. Sebenarnya kayak gini kan ribetnya di yang ini kan, memahami ini. Kalau yang awal-awal itu loh, maksudnya tumpang tindih sebuah kalimat atau kedudukan lah. Kalau menurutku mungkin ini sih dikasih tentang definisi aja sama pembagian sederhana. Tapi ini kan sebenarnya tadinya kan aku ini untuk yang tengah-tengah ya. Makanya aku lagi buat lagi yang yang hanya modul mubtadi lah, bener-bener yang awal berupa definisi doang gitu sama contoh lah. Kan dibanyakin contoh sih kalau bisa. Begitu sih. Oke ya. Oke Ustaz. Kemudian tidak selamanya mubtada di depan, terkadang mubtada harus berada di belakang, yaitu apabila di awal kalimat tersebut berupa huruf jar atau dorof ya. Kayak tadi yang aku sebutkan ya. Jadi khobar itu kadang berada, ini contoh yang paling sering soalnya ya. Kadang khobar itu di depan, kayak fidari itu jadi khobar, namanya khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Qaimunya jadi mubtada muakhar namanya. Indi juga sama, khobar muqaddam. Malunnya juga mubtada muakhar. Kemudian mubtada juga boleh dibuang ya. Contoh kalau di kitab-kitab ya, di kitab kuning maksudnya, kayak contoh kata-kata faslun atau far'un atau titimatun dan lain sebagainya. Itu kan biasanya kita baca rofa itu karena menjadi khobar ya, yang mana khobar tersebut nggak mungkin ada
nggak mungkin tiba-tiba ada gitu, pasti dia nggak mungkin dia hadir dari ruang kosong ya, ruang hampa tiba-tiba ada aja khobar, pasti dia sebelumnya ada mubtada lah. Makanya mubtada yang di awal-awal kalimat seperti itu kayak di faslun fi arkanis sholah, faslun fi aksamil miyah semisal, atau far'un laukana bla 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 ya, kalau di kitab fikih itu biasanya dia berupa khobar yang mana mubtadanya itu dibuang karena sudah maklum ya, maklum itu ya sudah diketahui lah. Makanya kita baca ini, kenapa dibaca rofa faslun gitu, karena dia khobar lah mana iya benar khobar lah mana mubtadanya dibuang karena maklum. Biasanya ada cara mentakdirkan mubtada yang dibuang seperti itu contoh di mana mubtada itu dibuang. Kemudian bab kelima sekarang mengenai ini masih nyambung dengan mubtada dan khobar, yaitu bab awamil an-nawasih gitu ya. Amil nawasih lah. Amil itu ya sesuatu yang mempengaruhi i'rab lafaz setelahnya. Nawasih itu dari kata nasih ya, merusak lah atau merubah. Merusak atau merubah. Nah, kemudian apa? Amil nawasih adalah amil-amil yang merusak susunan mubtada dan khobar ya. Jadi masih membahas mubtada dan khobar, cuman dia dirusak secara i'rabnya. Apa aja? Ada 3 macam ya. Yang pertama hanya merusak mubtadanya. Ini kebalik juga. Ini kebalik ya. Coret. Ini hanya merusak khobar ini ya harusnya ya. Dan ini hanya merusak mubtada. Yaitu kana dan ahwat ya, kita istilahkan kana wa akhwatuha kan. Ada kana, amsa, asbaha, athabata, ini juga tipe, mohon maaf, dzola, soro, laisa. Nah, semuanya ini nanti dia merusak daripada susunan mubtada dan khobar. Maksudnya merusak itu apa? I'rabnya yang tadinya marfu' semua. Kan hukum asal mubtada khobar kan marfu'ani gitu ya. Ketika kedatangan kana, maka salah satunya yaitu khobarnya itu jadi mansub gitu sih. Itu doang ya. Terus hanya merusak mubtada yaitu apa? Inna dan saudaranya, wa akhwatuha. Ada inna anna, kemudian laisa, lakina, ka'anna, laita, la'ala, seperti itu. Kemudian contohnya kayak inna ya itu ya, nanti ada sih contohnya. Terus yang ketiga, amil nawasi yang ketiga itu apa? Merusak kedua-duanya ya. Jadi dia baik mubtada maupun khobar itu merubah i'rabnya, jadi berubah lah. Enggak ada yang marfu' ya, jadi mansub semuanya. Yaitu apa? Dzanna. Ada dzanna, hasibah, akhwatnya hasibah, khala, za'ama, ra'a, alima, wajada, ja'ala, ittakhadha. Nah, dari semua awamil nawasih ini itu mempunyai amal ya, kita istilahkan lah, atau pola dia merubah mubtada, susunan mubtada khobar itu ada kaidahnya atau polanya lah, amalnya. Yaitu apa? Yang pertama kana itu tarfaul isma wa tangsibul khobar. Tarfaul isma wa tangsibul khobar. Ustadz, Ya, kayaknya cukup ya Ustadz, di pertemuan ketiga boleh? oh iya nggak apa-apa. Iya Ustadz, Oke. ada ini. Iya nggak apa-apa Ustadz, berarti sisa 2 pertemuan lagi ya Ustadz ya? Iya, nggak apa-apa, nanti bisa dilamain biar selesai kan. Oh iya, makasih Ustadz. Aku Oke. soalnya emang lebih ininya di malam Ustadz, tapi Oh. is oke. Oke, Ya. nanti kabar-kabar Makasih ya aja. Ustadz. Oke, Iya maaf ya Ustadz, lagi jelasin diputus. nggak apa-apa. Yes, oke Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitnya. Anjrit.